Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Alhamdulillah, semoga kita semua senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, sebelumnya kan teman-teman sudah melihat video kami tentang mengapa kok kita harus belajar di rumah. Nah, di video tersebut kita mengetahui beberapa alasan kenapa kok kita harus belajar di rumah. Salah satunya yaitu untuk memutus penyebaran virus corona. Oleh karena itu, pemerintah mengimbau kita untuk tetap belajar di rumah. Namun, seiring berjalannya waktu, belajar di rumah mengakibatkan beberapa keluhan, terutama bagi orang tua dan siswa. Ada yang siswanya merasa bosan saat belajar di rumah. Ada juga yang merasa frustasi, bingung dengan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Pernahkah kamu mengalami hal tersebut? Pastinya pernah dong ya. Padahal nih, kalau misalkan belajar terasa membosankan, maka materi yang kita pelajari tidak akan masuk di otak kita, atau istilah lainnya akan sulit untuk dipahami. Oleh karena itu, belajar di rumah harus terasa menyenangkan, sebab pembelajaran yang menyenangkan akan membawa kesan yang positif bagi anak-anak. Dengan begitu, materi yang mereka pelajari akan mudah untuk dipahami dan selalu diingat. Nah, di video kali ini kita akan membahas tips-tips belajar menyenangkan saat di rumah. Yuk kita simak videonya. Yang pertama, atur waktu belajar di rumah kita, layaknya kita belajar di sekolah. Dan dalam belajar tersebut, tidak lupa juga kita selingi waktu istirahat. Misalnya, kita mulai dari pukul 7 hingga pukul 12. Dan pada hari itu ada 3 mata pelajaran. Jadi, setelah mata pelajaran pertama, kita selingi waktu istirahat, misalnya 10 menit. Setelah itu, kita lanjut ke pelajaran kedua, dan seterusnya. Kenapa? Agar kita tidak merasa bosan belajar di rumah. Yang kedua, pemilihan tempat yang kondusif. Saat belajar di rumah, kita bisa memilih ruangan ataupun tempat dimanapun yang bisa membuat kita nyaman, agar belajar di rumah bisa berjalan dengan lancar. Misalnya, seperti kita memilih di kamar. Saat kita belajar di kamar, kita bisa menata kamar tersebut sesuai dengan keinginan kita, agar kita bisa merasa nyaman. Dan juga bisa di ruang keluarga, ataupun dimanapun yang bisa membuat kita merasa nyaman. Yang ketiga, fasilitasi anak menggunakan aplikasi belajar online, yaitu dengan gadget. Perkembangan teknologi membuat orang tua memiliki banyak pilihan dalam mendampingi anak selama belajar di rumah. Orang tua bisa menggunakan aplikasi belajar online yang saat ini banyak tersedia di Google Play Store yang sesuai dengan jenjang pendidikan anak. Dengan memfasilitasi anak menggunakan aplikasi pembelajaran online dapat mempermudah kegiatan belajar dengan menyenangkan meskipun belajar di rumah. Orang tua memberikan tantangan bagi anak seperti memberikan waktu untuk mengerjakan dan memberikan reward untuk motivasi. Belajar di rumah mungkin juga dapat membosankan bagi anak, tetapi orang tua harus lebih kreatif untuk menumbuhkan suasana yang menyenangkan agar anak lebih semangat dan tidak bosan. Dengan itu, orang tua dapat memberikan sebuah tantangan seperti memberikan waktu untuk mengerjakan. Setelah selesai mengerjakan, akan mendapatkan hadiah agar anak lebih semangat belajarnya. yang kelima, Tapi hubungan dengan teman. Anak-anak juga
misalnya melalui video call. Berkomunikasi dengan teman akan menjadi hiburan tersendiri bagi anak-anak. Hal yang menyenangkan adalah ketika kita bisa belajar bersama. Ajak juga guru untuk menjelaskan topik yang sedang dibahas. Selain menjadikan semangat, belajar akan lebih menyenangkan. Yang keenam, Cara menyenangkan belajar di rumah yang terakhir adalah permainan edukatif. Orang tua bisa memberikan media pembelajaran yang menarik untuk anak-anak belajar sekaligus bermain. Bermain merupakan salah satu kebutuhan dasar anak sebagai bentuk kegiatan belajar bagi mereka. Pembelajaran yang diaplikasikan melalui kegiatan permainan akan memberikan pengalaman berharga bagi seorang anak. Karena tanpa sadar mereka akan belajar mengenal hal-hal baru melalui bermain. Dengan demikian, kegiatan belajar yang dilakukan di rumah akan terasa lebih menyenangkan dan tidak membosankan. Itulah beberapa tips agar belajar di rumah tetap menyenangkan. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa subscribe, like, dan share video kami ya. Stay tune terus di channel YouTube kami. Dan nantikan video kami selanjutnya. Tetap semangat belajar meskipun di rumah aja.